pagi, kita ketemu lagi di Bible Study di pagi hari ini. Pagi hari ini materinya materi yang sangat penting, yaitu mengenai penginjilan. Jadi materi ini bicaranya begini, kalau kita sudah belajar, sudah dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan, terus berikutnya apa gitu kan? Nah, kalau kata Tuhan, berikutnya penginjilan. Gitu ya. Jadi jangan sampai pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan, atau jangan sampai kita cuma menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku juga, gitu ya. Karena dengan penginjilan ini artinya kita menjadi alatnya Tuhan. Oke, nah kita nanti akan belajar mengenai penginjilan pribadi, disebutnya pribadi karena dilakukannya secara pribadi. Yang akan kita bahas adalah, jadi topik-topiknya, yang pertama itu adalah topik penginjilan pribadi, ya. Jadi akan ada 6 topik nantinya. Ini topik yang pertama, penginjilan pribadi. Topik yang kedua adalah mengapa Tuhan memilih kita untuk menginjil. Topik yang ketiga, apa Injil itu? Nah, yang keempat, kenapa pentingnya memberitakan Injil? Kenapa enggak malaikat-malaikat Tuhan aja, ya kan? Kenapa harus kita? Kan katanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pemilik bumi dan segala isinya, ya kan? Kenapa enggak diutus saja malaikat-malaikat gitu kan? Nah, yang kelima, kualitas yang dibutuhkan sebagai penginjil itu seperti apa? Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah cara yang tepat menginjil itu seperti apa? Ya, demikian ya. Jadi ada 6 topik yang akan kita bahas. Sekarang yang pertama, penginjilan pribadi. Jadi menginjil itu memberitakan kabar baik, dilakukan secara perorangan. Artinya masing-masing kita, Bapak Ibu, Saudara semua, termasuk saya juga, itu kita melakukan penginjilan secara perorangan. Itu namanya menginjil, ya, memberikan kabar baik. Kabar baik itu apa sih? Kabar baik. Kabar baik itu sebenarnya ini kan. Kalau misalnya ada orang dia khawatir gitu ya, misalnya saya masuk surga nggak ya gitu. Nah, kita akan bilang sama dia, saya punya kabar baik, yaitu Yesus. Saat engkau percaya dia, maka kau akan selamat, gitu ya kan? Nah, itu kabar baik namanya. Dan apalagi saya sakit nggak sembuh-sembuh, atau ada orang tua saya sakit, dokter sudah angkat tangan gitu. Saya punya kabar baik bahwa saya punya Tuhan namanya Yesus yang bisa menyembuhkan, gitu ya. Nah, itu disebutnya kabar baik, ya. Makanya disebutnya memberitakan kabar baik. Jadi kita beritakan, ceritakan mengenai kabar baik. Oke. Nah, di dalam penginjilan pribadi ini, yang pertama yang kita lihat adalah kenapa Tuhan mengulang 5 kali perintah untuk menginjil. 5 kali loh, ya. Jadi ada di 5 kitab nih. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, gitu ya. Nah, saya udah pernah jelaskan mengenai kitab Matius, Markus, Lukas. Jadi 3 ini disebutnya Injil Sinoptik. Jadi Injil Sinoptik itu artinya, sin artinya sama, optik artinya penglihatan. Jadi artinya melihat hal yang sama, yaitu melihat Yesus, gitu ya. Kalau Yohanes itu kadang-kadang dia melihat juga hal yang sama, tapi di Yohanes ini ada unsur bahwa Yohanes itu dapat pewahyuan dari Tuhan langsung. Ya, dan dia lebih banyak itu, ya. Makanya Yohanes itu sampai menulis ada 1-3 surat Yohanes gitu ya. Dapat pewahyuannya saat Yohanes itu di Pulau Patmos. Jadi makanya Yohanes tidak dimasukkan ke dalam Injil Sinoptik. Nah, kisah para rasul ini adalah pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan Tuhan itu memberikan kuasa melalui pencurahan Roh Kudus. Oke, jadi ini penginjilan pribadi ya. 5 kali perintah menginjil ini Yesus katakan atau Tuhan katakan, artinya apa? Artinya ini sangat penting gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Karena kita lihat ayatnya masing-masing ya, supaya kita bisa bisa lihat ya. Lihat Matius 28 ayat 19, dibilang begini, pergilah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau dibilang pergilah, artinya kita bukan pasif, kita tidak menunggu. Kita nggak menunggu sampai orang datang sama kita, enggak. Tapi Tuhan katakan kita harus inisiatif, kita harus aktif, kita harus pergi. Kita meninggalkan tempat kita yang sekarang, kita meninggalkan zona nyaman kita. Ya kan? Untuk apa? Untuk jadikan semua bangsa murid Yesus gitu. Setelah mereka menjadi murid, terus diapain? Baptis mereka, ya kan? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian di Markus 16 ayat yang 15,
pergilah ke seluruh dunia, sama seperti yang tadi kan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya, artinya apa namanya, jangan pilih-pilih gitu ya. Ini maksudnya segala makhluk itu artinya jangan pilih-pilih orang, jangan maunya yang bahasanya yang kita ngerti aja gitu misalnya, ya apa namanya, kita nggak boleh seperti itu karena Tuhan tuh mau lakukan apa yang Tuhan mau, jadi bukan maunya kita. Jadi ya, contohnya seperti ini, nggak tahu saya pernah cerita nggak sama kalian ya, sama Bapak Ibu, bahwa saya pernah ke Hong Kong tahun berapa gitu di Desember, waktu itu musim dingin, jadi hari itu tuh udah malam, hari itu sudah malam, kira-kira mungkin jam 11 malam lah gitu ya. Jadi suhunya itu dingin, mungkin di sekitar berapa ya, 7-8 derajat lah gitu kali ya. Jadi dingin sekali tuh. Nah kita tuh cari makan karena udah lapar. Nah ketemulah McDonald's ya kan. Jadi kita di situ saya istri sama 2 anak masuk ke McDonald's. Waktu kita lagi saya udah bayar, udah makanan udah ada di meja. Nggak lama masuk laki-laki seperti pengemis, bukan pengemis lah sana ya, homeless gitu loh. Apa ya homeless ya? Ya pengemis lah ya, tapi mereka nggak minta-minta kan, cuma orang miskin aja. Jadi bapak-bapak ini masuk udah tua, jaketnya hitam, plastik, dan bolong-bolong gitu. Artinya udah lusuh banget gitu kan. Terus mukanya juga hitam, lusuh, kayak nggak mandi-mandi. Dia bawa kantong kresek, isinya tuh botol-botol plastik bekas. Banyak tuh di 2 tangannya gitu ya, di 2 tangannya itu. Nah dia masuk. Nah waktu dia masuk itu, dia tuh di samping meja kita, dia ngeluarin uang koin dari kantong jaketnya. Dia ngitung gini, dia ngitung ya kan. Waktu dia ngitung begini, si manajer hotelnya tuh nyamperin dia, bukan manajer lah, pegawai bukan hotel, pegawai McDonald's-nya. Jadi nyamperin dia bilang begini, artinya dia diusir gitu loh, disuruh pergi gitu ya kan. Dia nggak mau, dia tetap diam, dia tetap ngitung. Nah karena dia pakai sarung tangan yang udah lusuh, kain, dia susah ngitungnya, dia taruh uangnya di mejanya McDonald's itu ya kan. Nah mungkin si pegawai McDonald's-nya itu keberatan gitu kali ya, karena ada pengunjung-pengunjung, maksudnya ada customer lain yang ngitung situ, takutnya dikomplain gitu loh. Nah, akhirnya saya samperin tuh si orangnya. Saya bilang gini, ada manajernya nggak? Saya bilang, ada gitu ya. Terus dipanggilin kan. Terus saya bilang, tolong tanyain dia, Bapak ini, dia pesannya apa, nanti saya yang bayar, saya bilang. Udah, terus manajernya samperin, ya kan, manajernya datangi Bapak itu, diajakin ngomong pakai bahasa Kanton gitu. Terus akhirnya udah kan, manajer kembali ke counter, disiapin, udah dikasih ke Bapak itu. Ya kan, jadi saya bilang titip pesan sama dia, udah koinnya disimpan aja. Nah, koinnya disimpan ya kan. Nah, waktu datang itu dia pesennya itu nugget. Jadi ayam nugget, terus sama teh panas, sama kentang. Nah, karena semua orang menolak dia saya ajakin duduk di meja kita, ya kan? Dia saya ajakin duduk di meja kita. Nah, saya berhadapan sama dia. Terus terang nih, baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Benar-benar apa namanya, nggak bikin selera makan lah gitu ya. Nah, terus saya ngomong nih sama dia nih. Saya ngomong bahasa Inggris sama dia. Dia ngomong bahasa Kanton. Bayangin ya. Tapi bisa nyambung loh gitu. Maksudnya bukan nyambung ya, maksudnya gini loh. Kok bisa ya seperti kayak Tuhan tuh tuntun saya tuh ya bahwa habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini gitu ya. Tapi semuanya tuh yang saya omongin itu adalah mengenai Yesus gitu loh. Saya bilang gini dalam bahasa Inggris gitu ya, jangan takut, Tuhan akan jaga Bapak gitu. Jangan takut, jangan khawatir, kebutuhan makanmu akan dicukupi, kau tidak akan kelaparan gitu. Saya bilang gitu. Nanti dia jawabnya pakai bahasa Kanton. Bahasa terakhir yang dia omongin ke saya pakai bahasa Inggris, yang saya paham itu kalimat terakhir. Dia tanya, "Where do you come from?" katanya gitu. Saya bilang, "Indonesia." "Oh, Soekarno," kata dia, ya kan? Karena dia udah tua mungkin ya. Jadi yang dikenal Soekarno. Setelah itu dia pamit. Jadi nuggetnya udah habis, tehnya belum, tehnya panas tuh. Dia gelasnya itu dia ke tangannya dia gitu ya. Mungkin dia mau menghangatkan tangannya, habis itu dia pergi. Begitu dia keluar, saya langsung keluar. Mau lihat dia kemana gitu. Orang itu udah nggak ada. Saya ikutin, kan itu kan kalau McDonald's-nya di Hong Kong itu kan dia tuh nggak adanya tuh bukan di jalanan besar gitu ya, jadi kayak ada di gang gitu kan. Jadi keluar pintu McDonald's itu kanan kiri itu tuh jalanan gang gitu, nggak ada jalan lain, nggak ada gang. Waktu saya lihat pintunya semua ketutup. Itu orang siapa gitu loh, ya kan?
Itu sampai sekarang saya masih takjub loh. Maksudnya amazed gitu ya, bahwa kok bisa ya saya ngomong gitu mengenai Yesus dalam bahasa Inggris, orang itu jawabnya pakai bahasa Kanton yang kita sama-sama nggak ngerti. Kalimat terakhir saya bisa mengerti, dan kita ngomong, dan kalau didengar dari bahasa Inggrisnya dia lancar bahasa Inggrisnya. Bukan orang yang kayak bahasa Inggrisnya terpatah-patah gitu ya. Nah, terus begitu saya keluar tuh, wah tuh, itu nggak tahu. Makanya Markus 16 ayat 15, kepada segala makhluk. Jadi Bapak Ibu, kita semua nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Saya maunya yang bersih aja. Saya maunya yang orang kantoran aja, yang bisa terima omongan ini. Kalau orang yang nggak berpendidikan, nggak nyambung ngomongnya, lama dia nggak paham, nggak bisa. Tuhan bilang segala makhluk. Oke, sekarang yang berikutnya Lukas 24 ayat 47 ya. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, jadi ini kan perkataan mulai dari Yerusalem artinya mulai dari para murid, mulai dari rumah Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau lihat dari sini, Bapak Ibu, sebelum pergi, keluarga dulu yang harus disampaikan. Itu maksudnya yang mulai dari Yerusalem. Keluarga dulu yang harus dilakukan penginjilan. Mungkin orang tua kita udah Kristen, mungkin, tapi belum tentu mereka udah terima Yesus loh di dalam hatinya. Ya karena papa saya dari lahir Kristen. Tapi kalau saya tanya, papa takut mati nggak? Takut, kata dia. Nah terus saya suatu waktu saya injilin papa saya. Sekarang kalau ditanya, papa masih takut mati nggak? Udah nggak, katanya gitu. Bapak sekarang udah siap, kapan aja mau dijemput. Karena jadi kesukaan katanya, ketemu Tuhan, dia bilang. Ya. Kemudian di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, di sini ada satu privilege, ada satu keistimewaan bahwa kita itu dipilih sama Tuhan. Kita dipilih untuk kita menginjil, gitu kan? Dan bilang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, jadi Yohanes 15 ayat 16 ini kan dibilang nih, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah itu apa? Jiwa-jiwa. Menghasilkan jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu tetap gitu ya. Menghasilkan apa? Perbuatan baik. Karena cara menginjil itu adalah lihat perbuatan baik gitu ya, yang orang bisa melihat apa yang kita lakukan itu, mereka melihat sehingga mereka bisa melihat kasihnya Tuhan gitu ya. Nah, kemudian dibilangkan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini nggak boleh dipakainya begini. Orang orang suka pakai ayat ini dipotong gitu. Kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikan kepadamu. Jadi percaya ya? Enggak begitu. Jadi konteksnya ini begini. Saat engkau pergi menginjil, kebutuhan apapun yang kau minta, Bapa akan sediakan. Gitu maksudnya. Jadi bukannya ayat ini dipakai terus kemudian ngomong kalau kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikannya kepadamu gitu, bukan gitu ya. Ini konteksnya adalah apa yang kamu minta kepada Bapa selama kau menginjil, kebutuhanmu dalam menginjil, apa yang kau butuhkan gitu ya, Bapa akan sediakan. Makanya orang-orang yang penginjilan itu kesaksiannya banyak. Aneh-aneh gitu loh ya. Bisa orang ntar yang nggak dikenal bisa datang gitu ya, bisa bisa tolong kebutuhannya kendaraan, Tuhan bisa sediakan, yang orangnya yang kita nggak kenal, pokoknya banyak deh kesaksiannya gitu ya. Oke, dari Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul ini 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, inilah yang saya bilang kan, saat nanti Yesus naik ke sorga, Yesus itu akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kuasa gitu ya, kepada kita semua sehingga kita bisa menginjil. Jadi penginjilan itu bukan kekuatan kita. Menginjil itu bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita. Jadi jangan menceritakan mengenai saya, pengalaman saya gitu ya, tetapi pengalaman bersama Yesus gitu ngomongnya, ya kan? Jadi Yesuslah yang diceritakan, Yesuslah subjek daripada penginjilan ini, bukan saya. Makanya dibilang kalau tanpa Roh Kudus nggak akan jalan. Makanya orang menginjil itu kapan waktunya dia akan terima Yesus, itu urusannya Roh Kudus. Urusan kita adalah beritakan kabar baik. Itu aja. Oke? Sekarang kita lihat yang poin yang kedua dari penginjilan pribadi. Jadi di pengulangan sampai 5 kali ini menunjukkan bahwa menginjil itu penting. Ya, Bapak Ibu ya, menginjil itu penting. Kemudian apa? Tuhan tahu manusia itu keras kepala. Jadi manusia itu tuh memang
karena saking keras kepala, lihat aja orang Israel, ya tomat gitu ya, tobat kumat gitu kan, sampai sekarang gitu ya, tobat kumat. Nah itu sampai Tuhan bilang bangsa yang apa namanya, tegar tengkuk, bangsa yang degil katanya gitu ya. Itu kalau dibilang degil udah lebih daripada keras kepala gitu. Jadi Tuhan tahu mana situ keras kepala, makanya sampai diulang 5 kali bahwa penginjilan itu penting. Oke, sekarang yang kedua, topik yang kedua. Topik yang kedua, mengapa Tuhan memilih kita untuk menginjil? Jadi poin yang kedua ini, pertama dibilang adalah gini kan, Tuhan bisa aja memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menginjil, ya gitu ya, atau Tuhan sendiri yang menginjil. Memang untuk beberapa kasus itu Tuhan sendiri yang langsung ketemu dengan orang, yang contohnya kayak Paulus. Paulus itu bukan produknya diinjilin orang, enggak. Dia itu pada saat, bahkan pada saat dia masih di dalam manusia lamanya itu, dia masih ngejar-ngejar jemaat Tuhan untuk dia bunuh. Disitulah Yesus datang kepada dia gitu ya. Memang ada beberapa kasus Yesus sendiri yang langsung datang kepada orang itu. Biasanya kalau udah Yesus langsung, orang itu akan jauh militan gitu. Bisa lewat mimpi, bisa lewat suatu peristiwa gitu ya, bisa datang langsung ketemu itu. Nah, jadi Tuhan itu tidak memerintahkan malaikat untuk menginjil. Kenapa? Karena begini kan, malaikat itu kan nggak lapar. Jadi kan kalau misalnya bisa dikirim apa, menginjil itu oleh malaikat, malaikat itu nggak lapar, dia itu nggak lelah gitu kan, dia itu nggak baperan gitu misalnya kan, kalau ditolak nggak baperan gitu ya, itu sebenarnya lebih menguntungkan kan. Jadi malaikat-malaikat ini juga dia nggak butuh kendaraan. Hari ini dia ada di Jakarta, nggak hari ini, malah jam ini atau menit ini dia di Jakarta. 5 menit kemudian dia bisa ada di Banjarmasin misalnya. Kalau malaikat bisa, kita kan nggak bisa. Harus order tiket, harus butuh kendaraan ya kan. Kenapa nggak malaikat aja? Karena yang Tuhan mau adalah bahwa saat kita memberitakan Injil itu, kita itu dapat menderita. Nah, dengan menderita itulah kita memperlihatkan kasih, gitu ya. Nah, menderita ini apa? Misalnya begini, Bapak Ibu kebayang nggak kalau misalnya orang yang diberitakan untuk menginjil, tapi pernah dengar nggak bahwa ada orang yang dikirim ke Papua, bukan dikirim, dia pergi ke Papua dari Amerika saat dia baru menikah. Dia sama istrinya komitmen untuk dia penginjilan, dan Tuhan mengirim mereka itu ke Amerika. Waktu dia ke Amerika itu kan, satu kendala udah pasti bahasa. Dan di sana itu, di Papua itu, mungkin ada nyamuk malaria, nggak tahu, karena Bapak Ibu yang ada di Papua gitu ya, dan dia perginya ke pedalaman, ini dia yang cerita. Jadi dia bilang dia menderita di sana. Waktu dia di sana dia kena malaria. Waktu dia kena malaria itu, dia harus ngomong kepada orang-orang bahwa dia itu sakit kan. Nah, orang-orang itu kan bingung kan, kok bisa ya ada orang seperti ini ya, saat dia sakit dia tetap memperhatikan mereka. Dan terus kemudian ada yang sakit didoakan, orang itu sembuh gitu kan. Nah, itulah yang disebutnya adalah dalam penderitaan itu memperlihatkan kasih gitu loh. Nah, disitulah yang Tuhan inginkan. Jadi Injil itu hanya dapat diberitakan itu dalam kasih. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita nggak diproses oleh Tuhan, untuk kita bisa merasakan penderitaan, untuk kita bisa merasakan kesusahan orang gitu, nggak mungkin kita bisa akan bersedia untuk mau dikirim, nggak akan pernah bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti atau empati kepada orang susah, sementara kita nggak pernah susah, betul kan? Ya itulah yang apa namanya, yang Tuhan mau gitu ya. Jadi kalau kalau kita bisa memberikan kasih, disitulah iblis akan dikalahkan, karena musuh penginjilan ini adalah iblis kan. Iblis nggak suka bahwa manusia itu bertobat dan menjadi pengikut Yesus gitu. Iblis itu nggak suka, makanya iblis itu akan melawan itu. Nah, satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis hanya dengan kasih, nggak ada lagi cara yang lain. Jadi saat kita memberitakan kasih itu akan luluh. Coba aja lihat ya, orang lagi marah gitu ya, orang lagi bencinya sebagaimanapun gitu ya, saat saat lawan bicaranya menunjukkan kasih, itu langsung luluh gitu loh. Nggak mungkin enggak gitu. Ya kan, nah inilah hukum yang Tuhan berikan, yang tidak pernah bisa dibantah oleh manusia, dan manusia tidak pernah bisa berpikir, kenapa ya kok bisa ya hanya dengan kasih itu bisa luluh gitu ya, kejahatan itu bisa luluh, bisa ditaklukkan. Jadi paham ya? Mengapa Tuhan memilih kita untuk menginjil? Kenapa bukan malaikat-malaikatnya? Karena Tuhan mau menunjukkan kasih lewat kita, lewat manusia. Dan hanya manusialah yang dapat menderita.
Saat manusia menderita, dia memberikan kasih atau memperlihatkan kasih itu, maka di situ terjadi penginjilan. Itulah penginjilan yang efektif, itu ya, menunjukkan kasih. Nah, di situlah tujuan Tuhan adalah mau menaklukkan iblis gitu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan begini kan. Tuhan kan Maha Kuasa gitu. Kenapa capek-capek sih harus nunggu, atau juga manusia ada batasnya gitu ya. Nah, inilah kenapa tujuan kita diciptakan, bahwa kita ini adalah partner, rekan sekerjanya Allah. Jadi Tuhan mau kita bekerja berbarengan sama Allah sampai nanti kita dipanggil. Oke. Lihat poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga ini, apa Injil itu? Jadi Injil itu kabar baik. Yesus itu adalah Injil. Jadi kabar baik itu apa? Yesus. Jadi selalu bahwa ini adalah, saya punya kabar baik. Tuhan saya, Yesus Kristus namanya, dia bisa menyembuhkan. Itulah kabar baik. Nah, saat ini, apalagi di dalam masa-masa sukar seperti ini, gitu ya, itu ada banyak sekali orang mau dengar kabar baik. Mereka nggak mau dengar kabar nggak baik, gitu ya. Oke, nah nanti ada beberapa poin dari poin 3 ini ya, ada beberapa sub poin. Nah, sub poin yang pertama itu adalah semua orang telah berdosa. Dari Roma 3 ayat 23, dan upah dosa adalah hukuman kekal dalam neraka. Saya bacakan ayatnya, Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ya, Roma 3. Jadi semua orang itu telah berbuat dosa. Kemudian Roma 6:23-nya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya kan? Nah, jadi karena semua orang telah berbuat dosa, sebenarnya semua orang nggak layak untuk masuk surga, ya kan? Tapi dimulai dari kita dulu. Kita ini sudah terima keselamatan di dalam Yesus. Tuhan mau kita menjadi rekan sekerja Allah untuk bisa memberitakan kabar baik, yaitu Yesus itu, bahwa orang yang hidup atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu ya, hidup yang kekal, yang dikaruniakan Allah gitu. Makanya perlu diberitakan supaya orang bisa memahami. Itulah kabar baiknya. Kemudian poin yang kedua itu, namun Yesus telah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, dari 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Ini Yohanes 14 ayat 6 ini ayat favorit lah ya. Kalimatnya begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Makanya yang perlu kita beritakan adalah tentang Yesus. Kemudian ketika seseorang menerima Yesus, ia menerima hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, nah, jadi kalau kita lihat nih bahwa satu kebahagiaan buat semua kita menerima kabar baik. Kabar baiknya apa? Kalau engkau atau kita menerima Yesus, maka kita menerima hidup yang kekal. Oke, subpoin yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu menerima Yesus. Ya, orang itu harus memutuskan untuk apa? Untuk berbalik jalannya. Jadi yang dari jalannya, jalan dunia, dia berbalik dan bertobat dari dosa-dosanya. Kemudian apa? Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan penguasa hidupnya. Jadi yang poin subpoin 3 yang B ini, Bapak Ibu lihat ya, orang yang di luar Yesus, seberapapun kekayaan yang dia punya, dia tetap kekurangan. Maksudnya dia tetap kesepian, dia tetap nggak happy. Seberapapun harta yang dia miliki gitu ya, tanpa ada Yesus di dalamnya, tetap dia merasa hampa. Makanya nggak heran kenapa ada orang kaya, orang terkenal, sedunia lagi terkenal gitu ya, bisa mudah bunuh diri. Ya kan, kita udah sering lihat lah, ada Elvis Presley, ada Marilyn Monroe, ya kan, kemudian ada artis-artis Korea, K-pop gitu kan. Kenapa? Nggak ada Yesus gitu loh. Nah, di sini secara prinsip begini ya, kan kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita ini diciptakan oleh Tuhan, berarti kan kita ini miliknya Tuhan. Nah, hati kita itu harus kita berikan satu ruangan untuk Tuhan. Kalau hati itu tidak kita kasih ruangan buat Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah ada di dalam diri kita. Gitu. Nah, kalau kita kasih hidup kita atau hati kita itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan masuk ke dalam hati kita dan Tuhan akan bertata dalam hidup kita, maka kita akan berbeda. Nah, ada satu
artis Korea ya tahu namanya Dio ya. Dia grupnya grup EXO gitu ya. Orang ini dia berbeda daripada aktor-aktor K-pop lainnya. Dia ini nggak mau punya sosial media. Dia hidupnya sederhana. Dia nggak mau pakai tato, dia nggak mau pakai anting gitu ya. Dan dia orang nggak aneh-aneh lah, nggak neko-neko gitu ya kan. Nah, EXO ini grup ini itu menghasilkan uang paling banyak bagi SM Entertainment. Jadi SM Entertainment itu adalah grup, bukan grup ya, pemilik daripada EXO. Jadi entertainment manajemennya gitu ya. Itu grup EXO itu. Jadi orang ini orang sangat sederhana, lihat ya, orang ini dia bisa tahan, dia bisa kasih yang terbaik di dalam timnya, orangnya sederhana, dia selain K-pop juga dia pernah dipakai untuk sebagai aktor di dalam beberapa film, aktingnya juga bagus gitu ya. Bahkan kalau dia ditanya nih, yang lain-lain kan beli gedung di kota, di Seoul gitu ya, mereka beli gedung di Seoul, mereka bangun bisnis. Kalau Dio ini, kalau dia ditanya, cita-citanya apa? Nanti mau pulang katanya ke satu desa, dia mau tinggal di desa, dia bilang, kan orang sederhana. Kemudian ada grup baru namanya NCT, anak-anak muda juga, usianya di 19-an gitulah, gitu ya. Dan di NCT ini ada satu namanya Mark. Mark ini orang Kanada, tapi dia orang Korea, tapi kelahiran Kanada. Nah, dia itu baca Alkitab setiap hari. Dan dia selalu juga ngomong soal Yesus gitu di K-pop itu. Jadi bahkan teman-temannya itu bisa bisa mendengar mengenai Alkitab gitu ya. Dan Mark ini sangat disukai oleh bosnya SM Entertainment, namanya Isuman. Jadi grup ini pakai dikirim Mark. Ada grup lagi yang ini dikirim Mark lagi gitu ya. Dan Mark ini nggak ada capeknya gitu, namanya Mark gitu ya. Nah, itulah yang Tuhan mau gitu ya di dalam hidup kita, bahwa di dalam hati kita, kalau semua dipenuhi oleh hal duniawi, maka nggak akan pernah cukup. Tapi begitu kita buka hati, ada Yesus di dalamnya, kita sediakan ruang di hati kita buat Yesus, maka segalanya menjadi cukup. Yang lainnya udah nggak penting lagi. Yesuslah yang penting gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini, kalau kita melakukan hal di atas, maka Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Itu kita lihat di Efesus 3:17 dan Wahyu 3:20, dan kita menerima hidup yang kekal. Yesus adalah benar-benar kabar baik gitu ya. Nah, saya hanya ngambil Wahyu 3 ayat yang 20. Ini penting ya buat saya bahas. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat ya, kenapa Wahyu 3:20 itu membahasnya tentang Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Yesus akan masuk untuk mendapatkan yang di dalam. Dan Yesus akan makan bersama-sama dengan orang yang di dalam itu. Jadi kalau ini kita ilustrasikan ke dalam kejadian yang nyata, bahwa saat Yesus di luar itu, ngetok itu, sebenarnya pintunya nggak ada grendelnya. Jadi grendelnya cuma satu, adanya di bagian dalam. Karena kalau ada grendelnya di luar, Yesus sebenarnya bisa buka grendel itu. Jadi artinya apa? Pintu ini pintu satu arah. Pintu satu arah, pintu satu kontrol, yaitu orang yang di dalam yang mengontrol. Makanya Yesus cuma bisa ketok. Jadi keputusan untuk membuka adalah dari orang itu. Gitu ya. Jadi orang itu bisa menolak Yesus, bisa. Ya kan? Kalau kata Yesus, kalau orang yang menolak itu katanya kebaskan kakimu dan sampaikan salam gitu ya buat dia gitu. Dan kamu pergi katanya. Jadi nggak usah dipaksain. Nah, kemudian habis itu apa? Mendapatkannya dan makan. Nah, ini makan ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, di dalam satu keluarga atau kenapa orang bisnis itu lancar bisnisnya itu dengan cara makan. Karena memakai ayat ini gitu ya. Jadi dalam ayat ini itu adalah bahwa sekarang kita ada yang punya rumah, kita pemilik rumah nih. Siapa orang yang berkunjung ke rumah kita yang kita ajakin makan? Apakah semua orang? Enggak kan? Kalau tetangga datang, Pak RT datang ke rumah kita, apa kita ajakin makan? Belum tentu kan? Jadi sebenarnya siapa? Teman kita datang, bisa iya, bisa enggak. Family kita, bisa iya, bisa enggak. Ya kan? Tapi kalau kita tarik benang merah, siapa orang yang datang berkunjung ke rumah kita ajakin makan, itu adalah orang terdekat. Betul? Hanya orang terdekat. Jadi, kalau Yesus itu masuk dan dikatakan makan, artinya kita itu udah dekat sama Yesus. Nah,
Kenapa dikatakan sambil makan? Karena begini kan, saat orang makan itu membahas apapun di meja makan, itu akan tenang. Karena kampung tengah sudah dibereskan dulu. Lihat ya, makanya bisnis itu berhasil karena dengan makan. Jadi, keluarga kalau mau pulih, nih bicara value keluarga. Keluarga kalau mau pulih, harus dimulai dari meja makan. Atau dibalik, apa tandanya satu keluarga itu nggak bagus komunikasinya atau hubungannya? Lihat apakah mereka meluangkan waktu makan bersama di meja makan, gitu ya. Itu aja tandanya. Jadi kalau mau rindu keluarga pulih, dimulailah dari sang kepala keluarga untuk ngajakin makan di meja makan. Kemudian apa? Berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris berdoa itu di meja makan say grace gitu ya. Jadi ngucapin syukur gitu loh di meja makan. Karena di meja makan itu bisa ketawa-ketawa, kita bisa ngomong apa aja. Kadang-kadang kita mengkritik anggota keluarga lain di meja makan itu bisa oke, bisa nggak apa-apa gitu. Jadi ada juga satu film di apa namanya di TV kabel namanya Blue Bloods. Nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak Blue Bloods? Jadi darah biru. Jadi cerita tentang kakek, papanya, sama anak, 3 generasi itu polisi semua. Mereka bilang, jadi si kakeknya yang asal mulanya itu ngomong, sesibuk-sibuknya kalian, setiap malam kita harus makan malam, katanya gitu. Jadi mereka makan malam sama menantu-menantunya, sama cicitnya gitu ya, udah sampai punya cicit tuh. Itu ngebahas, bahkan bapaknya sendiri itu adalah komandan atau komisaris, atau kalau di sini dibilangnya Kapolri-nya lah gitu ya. Kapolri-nya sementara anaknya itu adalah bawahannya. Itu bisa mengkritik bapaknya mengenai satu kebijakan itu di meja makan gitu. Makanya Yesus itu pakai perumpamaan ini adalah makan bersama-sama dengan dia, karena segala macam perbincangan, bahkan perbincangan buat masa depan, itu paling enak dibicarakannya di meja makan. Gitu ya. Jadi misalnya gini, nah nanti setelah lulus SMA mau kuliah kemana? Kenapa ngambil itu? Kenapa? Kamu memang mau jadi apa? Itu paling enak di meja makan. Coba kalau nggak di meja makan, dianya lagi kamar, panggil, misalnya nama anaknya siapa lah, misalnya gitu ya, sini dong, duduk, papa mau ngomong, pasti dia nggak suka, ya kan? Coba tes aja deh, anak kalau lagi itu papa yang tadi ruang tamu lah, di mana lah, coba panggil anaknya, sini dong, papa mau ngomong dong, pasti dia pikir, aduh apaan lagi sini gitu, ya kan? Tapi kalau di meja makan tuh bisa mengalir tuh omongannya, bisa rileks gitu ya, apa aja bisa diomongin. Nah, praktekin itu ya, itulah pentingnya apa namanya soal makan. Makanya Yesus sampai pakai perumpamaan itu. Oke, sekarang poin yang keempat, pentingnya memberitakan Injil. Ya, poinnya yang pertama itu manusia telah berada di bawah hukuman. Makanya penting memberitakan Injil supaya mereka bisa bebas dari hukuman. Jadi Yohanes 3 ayat yang ke-18 itu dibilangnya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Makanya dalam penginjilan itu jangan memaksa. Gitu ya. Jangan paksain orang. Biar Roh Kudus yang bekerja. Karena ada orang nantinya yang tidak percaya, biarkan saja. Oke. Kemudian poin yang kedua, jika kita tidak menginjil, kita akan mati rohani. Jadi mati rohani di sini apa? Lihat, Kejadian 30 ayat yang pertama, ini adalah cerita mengenai Rahel ya. Jadi ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi mati rohani di sini begini, berapapun besarnya pengetahuan Bapak Ibu, gitu, berapapun hebatnya pengetahuan mengenai Alkitab, tapi kalau tidak menginjil, engkau sebenarnya rohanimu mati, gitu, ya kan? Jadi ini makanya Yesus itu kenapa mengutuk buah ara? Karena buah ara itu nggak berbuah. Jadi artinya apa kalau nggak berbuah? Nggak ada gunanya hidup. Makanya Yesus waktu bilang itu dikutuk sama Yesus kan, bahwa biar engkau mati saja karena engkau tidak berbuah gitu loh. Jadi sama tuh, bahwa manusia itu Tuhan inginkan manusia itu berbuah. Kalau enggak, ya dia mati. Apanya yang mati? Ya rohaninya. Nah, Wahyu 3 ayat 1 bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Gitu ya. Nah itu, jadi Wahyu 3 ayat 1 ini adalah orang-orang yang tidak mau menginjil, yang tidak mau menghasilkan buah, itu mati sebenarnya, mati rohani. Oke, sekarang poin yang ketiga, kita bertanggung jawab memberi peringatan kepada orang-orang berdosa dari Yeskiel.
Yeskel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, aku di sini huruf besar ya akunya, kalau Tuhan berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab daripadamu. Ya, pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu, gitu. Oke? Jadi di Yeskel 3:18 ini Tuhan mau kasih taunya begini. Ada orang kita udah tahu dia berbuat salah atau dia berdosa. Kita wajib memperingatkan dia, orang berdosa itu. Kalau kita memperingatkan dia dan dia berubah, maka dia akan selamat dan kita pun akan selamat. Tapi kalau kita tahu dia berbuat dosa dan kita nggak ngapa-ngapain, dan orang itu akhirnya dihukum, gitu ya, dihukum mati tadi kan, dihukum mati itu artinya dihukum kekal gitu dalam kematian, maka Tuhan akan meminta pertanggungan jawab nyawanya daripadamu. Tuh ya, ngeri ya. Jadi kalau baca itu Yehezkiel 3 ayat 18 ini sebenarnya ada beberapa ayat itu mirip-mirip gitu ya, bukan mirip-mirip lah. Ada kelanjutannya yang mengatakan kalau misalnya dia berbalik, konsekuensi atas kitanya apa? Kalau dia nggak berbalik, konsekuensi atas kitanya apa? Gitu ya. Ini Yehezkiel ini. Kemudian poin yang keempat, manusia hidup satu kali saja dan jika dia mati maka untuk selamanya. Makanya mumpung dia lagi hidup, kata Yesus, kata Tuhan, ya perlu ada orang untuk memberitakan kabar baik itu. Karena kalau dia udah mati, udah terlambat. Makanya di dalam kekristenan, udah nggak ada gunanya mendoakan orang mati. Kenapa? Udah selesai gitu loh. Jadi saat orang memejamkan mata yang terakhir, itulah menjadi kehidupan awalnya dia untuk kehidupan kekal. Apakah dia hidup kekal di neraka, ataukah dia hidup kekal di sorga. Gitu ya. Oke, sekarang poin yang kelima. Kualitas yang dibutuhkan sebagai penginjil. Nah, kualitasnya apa? Sekarang kita lihat subpoin yang pertama. Jadi ayatnya ini kan diambil dari perempuan Samaria. Saya ulang dulu ya ayatnya ya. Nih ya, Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 dan 39. Ini cerita tentang perempuan Samaria. Oke, supaya kita paham ya. Jadi perempuan Samaria itu dia bertahun-tahun tinggal dalam dosa. Dia ganti-ganti suami. Bahkan yang terakhir itu ada laki-laki di rumahnya dia tinggal serumah, tapi bukan suaminya. Dan dia ketemu Yesus gitu ya. Dan kenapa dia ketemu Yesus itu? Karena dia tetap merasa hidupnya hampa, kosong, ya kan, haus gitu ya. Jadi diibaratkan dengan haus, makanya dia datang ke sumur. Yesus tahu dia itu adalah orang yang haus, yang dia hampa, kosong. Makanya Yesus bilang kan, kalau kau ambil minum air dari sumur itu, engkau akan tetap haus katanya. Tapi kalau engkau minum dari sumbernya, air hidup, maka engkau tidak akan pernah haus. Jadi maksudnya Yesus itu gini, kalau engkau tetap hidup di dalam kehidupanmu yang sekarang, ganti-ganti suami, engkau mencari suami yang kaya, engkau mencari uang, engkau mencari kesenangan duniawi, engkau tetap hampa, kata Yesus. Dan engkau akan terus mencari-cari. Tapi saat engkau tinggalkan itu semua dan engkau mulai terima Yesus, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Jadi diibaratkan itu ya. Nah, jadi ayat 28 itu dia meninggalkan tempayannya. Setelah perempuan Samaria ini ketemu Yesus, dia tinggal tempayannya, ya kan? Artinya apa? Dia mengubah prioritasnya. Jadi prioritas utamanya sekarang udah jadi berubah. Sekarang adalah apa? Memberitakan kabar baik, gitu ya. Nah, jadi karena apa orang ini, si perempuan ini prioritasnya berubah? Karena dia mengalami suatu pengalaman rohani bersama Tuhan. Ya, pengalaman rohani inilah yang akan membuat orang atau kita menjadi berubah prioritas utamanya. Kalau kita nggak punya pengalaman rohani, nggak mungkin. Misalnya kayak saya gitu ya, waktu kena COVID kemarin, nggak bisa napas, sampai saya merasa udah mau ketemu ajalnya, saya kumpulin istri sama anak, saya ngomong gitu ya. Tahu Tuhan memberikan saya kesempatan hidup, itu akan beda sekali gitu loh. Saya akan merasa bahwa hidup ini sangat berharga. Saya nggak akan mau sia-siakan. Jadi itulah pengalaman rohani saya bersama dengan Tuhan. Bahwa sehingga menjadi prioritas saya itu udah nggak lagi, karena apa? Di masa itu, bayangin ya, Tuhan kasih oksigen gratis. Saya oksigen aja harus bayar gitu loh. Harus beli, cari, dan susah. Ya kan? Untung aja ada saudara yang punya tabung besar dipinjemin. Ya kan? Padahal oksigen Tuhan kasih gratis, tapi saya harus beli, ya kan? Dan udah di titik ajal gitu loh. Nah, makanya prioritas jadi berubah. Oke, sekarang subpoin yang kedua. Di situ dikatakan bahwa perempuan itu pergi ke kota. Jadi selama ini perempuan itu
tinggal dalam dosa. Karena dia punya pengalaman rohani bersama dengan Yesus, dosa itu dia sudah tinggalkan dan dia sudah tidak merasa malu lagi karena selama dia tinggal sama suami itu yang sudah ganti-ganti suami, itu dia merasa malu sama orang-orang. Satu, dia merasa malu berdosa, kedua dia merasa malu bahwa kok gagal terus gitu loh hidupnya gitu kan. Nah, setelah dia ketemu Yesus, dia udah nggak malu lagi. Makanya dia jadi berani ketemu sama orang-orang. Dia berani menghampiri orang-orang untuk memberitakan kabar baik itu. Karena kalau dia masih dalam dosa, pasti dia malu. Dia nggak akan berani, nggak akan bisa untuk dia menginjil. Oke, poin yang ketiga, ayat 29-nya. Si perempuan ini menceritakan kepada orang lain apa yang Yesus lakukan, gitu ya, penginjilannya. Apa yang Yesus lakukan, gitu ya kan. Jadi perempuan ini dengan lugu menceritakan pengalamannya bersama Yesus. Dia cerita mengenai kesaksiannya. Jadi menginjil yang paling efektif itu adalah menceritakan kebaikan Tuhan atau menceritakan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi jangan gini. Model dulu penginjilan itu diajari begini. Takut-takutin. Bapak kalau saat ini mati, Bapak yakin nggak ke surga? Enggak. Terus kalau misalnya enggak, Bapak kemana gitu kan? Nah itu, saya nggak tahu saya kemana. Berginjil gitu ya. Tapi kalau sekarang itu, Tuhan katakan nggak efektif yang kayak begitu. Karena apa? Orang bisa nggak suka. Pembicaranya nggak akan mengalir gitu loh. Tapi coba bayangin begini ya, kalau ada orang nih, cerita, Pak, saya terlilit hutang, Pak. Gitu, dia bilang, waduh saya nggak sanggup. Kemudian kita bilang, saya pernah kelilit hutang juga, dan Tuhan tolong saya. Gitu kan. Tuhan tolong saya itu tetap ada yang harus saya lakukan, tapi Tuhan tolong begini, Yesus tolong gini-gini, akhirnya saya sudah terbebas dari hutang. Dan itu tidak akan pernah saya bisa temukan jalannya kalau nggak bersama Yesus. Gitu ya kan. Jadi Bapak mau itu Bapak sampaikan. Nah, kalau saya tuh ya menginjil ini nih, saya selalu pakai begini kalau orang yang udah keras kepala. Kalau dia udah nggak mau, gini aja deh. Bapak, kalau sudah kepentok sama satu problem yang Bapak rasa nggak ada jalan keluarnya, udah hopeless, sudah nggak apa, Bapak panggil Yesus, tolong gitu. Bapak lihat, supaya Bapak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan namanya ada kuasa. Jadi panggil gitu, saya bilang begitu. Nah itulah, udah terakhir, udah begitu aja gitu ya. Jadi poin yang ketiga ini, ayat 29 itu adalah cara efektif menginjil itu adalah menceritakan kebaikan Yesus atau menceritakan kesaksian kita bersama Yesus. Ya, oke. Sekarang poin yang keenam, cara yang tepat menginjil. Satu ya, menabur dengan air mata. Jadi ayatnya ini Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Saya kasih lihat dulu ya, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ayat ini suka dipakai begini. Ini kan cerita, ayat ini kan ngomong soal yang menaburkan. Yang menabur dengan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ingat ya ayat itu ya. Ayat ini suka dipakai begini. Disarankan untuk kasih persembahan. Bapak Ibu kasih persembahan, memang sakit waktu kasih persembahan itu gitu ya. Tapi saat engkau ngasih persembahan itu dengan menangis, engkau akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya dengan bersorak-sorai. Bukan, ayat ini nggak ngomong persembahan gitu ya. Saya pernah sharing mengenai Alkitab kronologis. Jadi di Alkitab kronologis ini adalah Alkitab, cara membaca Alkitab secara kronologis. Lihat, Mazmur 126. Bapak Ibu bisa lihat ya. Mazmur 126 ini ditulisnya itu setelah Nehemia. Setelah Nehemia 11 ayat 13, kemudian masuklah Mazmur 126. Gitu ya. Jadi Mazmur 126 ini bukan ngomong persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu baca Nehemia 11 sampai 13, ini bicara tentang bagaimana kembalinya orang-orang Israel itu dari pembuangan Babel. Jadi saat pembuangan Babel itu mereka nggak bisa ibadah. Mereka nggak bisa datang ke bait Allah untuk dia beribadah, untuk dia ke gereja. Lihat ya, kalau baca Alkitab secara kronologis, lihat nih, bahwa Mazmur 126 itu adalah setelah Nehemia 11 ayat 13. Jadi Mazmur 126 ini bukan bicara tentang persembahan. Ini bicara tentang jiwa-jiwa, bicara tentang bagaimana bisa beribadah kembali bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Jadi Nehemia itu kan adalah yang dipakai Tuhan itu dari pembuangan Babel, kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah lagi untuk supaya orang Israel bisa beribadah. Itu ya. Nah, jadi saya kembali lagi ke itunya, ke mana namanya, ke PowerPoint-nya. Oke, jadi kata sini adalah Mazmur 126 ini
itu bicara tentang menabur dengan air mata, artinya gini, saat kita berdoa bagi jiwa-jiwa, kita dengan air mata, kita berdoa, berpuasa, bersafaat, kita menangisi jiwa-jiwa tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Subpoin yang kedua, kita membawa benih yaitu firman Allah untuk ditabur di dalam hati orang-orang itu gitu kan. Kemudian setelah itu apa? Langkah-langkah di atas sudah dilakukan, Tuhan berjanji bahwa tanpa keraguan kita akan kembali bersorak-sorai membawa berkas-berkas yaitu apa? Jiwa-jiwa. Bapak Ibu cobain deh, kalau Bapak Ibu bisa menginjil gitu ya, bisa membawa satu orang ke dalam pertobatan, itu sukacitanya luar biasa loh, gitu loh. Nah, itulah yang dimaksud Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 ini. Jadi membawa berkas-berkasnya itu adalah jiwa-jiwa. Menabur di sana adalah benih firman Allah. Dan dengan air mata artinya berdoa, bersafaat, berpuasa bagi jiwa-jiwa, menangisi bagi jiwa-jiwa. Ya, jadi sudah itu adalah slide yang terakhir. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya baca pertanyaan pertamanya. Oke, Shalom. Bagaimana sikap tantangan penginjilan kita di Indonesia ke saudara kita yang sudah tahu kebenaran, namun saat membaca kitabnya isi-isinya diputarbalikkan? Ya, ini pertanyaannya memang sering kita dengar gitu ya, bahwa ada orang-orang yang memutarbalikkan ayat-ayat, dia main ambil aja, main comot-comot, kemudian mengartikan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi begini kan, seperti tadi kita bilang gitu ya, nggak usah pusing sama orang seperti itu. Kita itu jangan berdebat. Lihat ya sikapnya Yesus ya. Yesus menghindari perdebatan. Jadi kalau dia udah ketemu sama orang Farisi ngomong kepada Yesus, Yesus ngomong satu kali. Kalau orang Farisinya menimpai lagi, Yesus pergi. Ya kan? Kenapa? Karena kalau Yesus nanti nyimpalin sekali lagi, nanti akan jadi perdebatan. Itu yang nggak pernah Yesus lakukan. Jadi setiap kali itu udah muncul potensi perdebatan, Yesus pergi. Dia nggak mau ada di dalam perdebatan, karena perdebatan tidak akan pernah tidak akan pernah menyelamatkan seseorang. Jadi caranya tetap adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi orang itu perlu diceritakan Tuhan. Makanya saya ajarin sama Bapak Ibu supaya memahami ayat itu konteksnya apa, mulailah baca Alkitab secara kronologis supaya tahu. Karena misalnya Ayub itu kan ditulisnya jauh setelah kitab Kejadian. Padahal kalau mau tahu Ayub itu hidupnya di zaman apa sih? Ternyata di zaman Kejadian. Setelah Kejadian 10 setelah Kejadian 11 gitu. Itu Ayub dulu dihabisin. Setelah itu baru masuk lagi Kejadian 11 atau Kejadian 12. Gitu ya. Nah, gitu caranya supaya bisa mengerti gitu. Nah, orang-orang itu kalau kita bilang sama dia Alkitab itu nggak begini, dia nggak akan mau dengar, ya kan? Ya udah nggak usah, ya. Yang dia mau dengar adalah mengenai Yesus, ya ceritain aja. Oh, saya kemarin sakit, saya disembuhin Yesus, udah gitu-gitu aja, ya kan? Digantung-gantung gitu loh, nggak usah terlalu detail. Kira-kira begitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menginjili kerabat yang sudah berpindah keyakinan karena menikah dengan pasangan? Apakah orang tersebut bisa ditarik kembali ke Kristen? Oke, ya, jadi begini ya. Satu, biasanya orang yang sudah meninggalkan keyakinan, meninggalkan Kristen untuk dia pindah ke keyakinan lain, atau dia menolak Yesus, itu susah buat dia dikembalikan lagi. Dia akan jauh lebih militan. Begitu juga sama orang yang dari seberang jadi Kristen, juga dia akan militan. Nah, tetap tunjukkan kepada dia kasih, dan tetap mendoakan dia, dan tetap ceritakan mengenai kebaikan Yesus. Tidak usah mencoba untuk menarik dia balik, nanti dia akan malah menjauh, dia akan semakin sebel gitu loh. Dia benci gitu loh. Kenapa sih harus ngomong itu mulu? Kenapa sih harus ngomong itu mulu gitu? Nggak usah. Gitu caranya ya. Jadi semua melalui kesaksian dan pengalaman hidup dan Ya, nanti Tuhan yang merubahkan ya Pak ya. Nah mungkin ini jadi pertanyaan. Contohnya seperti perempuan Samaria itu, ya kan? Jadi perempuan Samaria itu kan dia cerita sama orang-orang, aku ketemu Yesus. Setelah ketemu Yesus, aku udah nggak lagi kosong lagi, aku udah nggak lagi hidup dalam dosa, aku udah berani tinggalkan laki-laki itu semua, gitu kan? Dia cuma gitu aja ceritanya sama orang-orang, kesaksiannya. Mohon pandangannya Pak Pastor terhadap penginjilan yang lagi viral di YouTube, di mana banyak penginjil yang tersandung dengan masalah hukum justru memberitakan kebenaran. Bagaimana menyikapi ketika oknum penegak hukum masih memihak kepada pihak mayoritas di Indonesia terkait isu penginjilan ini? Ya, oke. Ini pertanyaannya bagus ya.
Saya akan kasih dua pandangan terhadap ini ya. Pandangan pertama begini, saya pernah diundang ke satu persekutuan kantor, di mana pemilik kantor itu tersandung kasus korupsi. Saya nggak usah bilang lah kasusnya apa ya. Tapi di akhir dari ibadah, dia minta saya mendoakan dia. Pak, tolong doakan saya, kasus saya ini sudah masuk pengadilan, supaya saya dibebaskan. Saya bilang ya nggak mungkin lah gitu ya. Saya mau doain apa gitu, saya bergumul di hati loh. Saya bilang gini, Tuhan saya nggak mau ngedoain orang yang kayak begini, sejujurnya. Ya sejujurnya, kenapa? Ya kan udah tahu konsekuensi korupsi itu apa. Dan dia sudah masuk dalam persidangan gitu kan. Jadi saya bilang gini, Tuhan, kalau saya diminta doain ini, saya nggak akan mau lagi kalau diundang ke kantor ini, Tuhan. Saya bilang gitu, tapi saya doain aja dianya. Tapi saya doainnya supaya dia nggak bebas. Saya bilang, Tuhan, supaya keadilan Tuhan boleh turun atas pengadilan, dan keputusan pengadilan adalah keputusan yang adil sesuai dengan Tuhan. Saya gitu aja doanya. Dan betul sampai sekarang saya udah nggak diundang lagi. Tapi namanya orang itu masih saya lihat terus gitu ya, diberitakan apa namanya di koran-koran, di TV, ya masih proses terus tuh lanjut proses pengadilannya. Itu pandangan saya yang pertama ya. Kemudian di pandangan yang kedua itu saya jadi lupa ya pandangan kedua itu tadi apa ya. Oh ya, pandangan keduanya begini ya. Kita berpikirnya secara manusia, ya nggak usah pakai rohani lah, pakai cara manusia gitu ya, bahwa kira-kira pantas nggak gitu ya bahwa hamba Tuhan itu memakai-makai ayat itu untuk membenarkan diri, ya kan? Makanya diberitakan begini kan, orang yang betul-betul melayani Tuhan itu sepenuh waktu, ya dia jangan ngurusin yang lain-lain, supaya jangan sampai dia tersandung kepada kasus-kasus yang akan membawa dia mencemarkan atau menjatuhkan nama baik Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab tuh, orang-orang yang betul-betul ikut dalam panggilan pelayanan Tuhan itu sepenuh waktu, supaya orang itu tidak lagi ngurusin hal-hal yang lain. Ada satu kalau pernah ingat ya, kasus bahwa orang ini adalah gembala. Gerejanya gereja besar, saya nggak usah sebut namanya di tempatnya gitu ya, karena nanti kalau tempatnya saya sebut Anda jadi tahu. Dia itu juga sama, dia nyogok pemerintah untuk bisa mengimpor produknya dia. Masuk penjara, masuk sel. Ya kan? Sekarang gerejanya, gedungnya itu ya saya kasih tau aja deh ya, masa deh, ya kebakar gitu loh. Ya kan? Jadi habis juga dihabisin Tuhan juga gitu. Ya cuma kita nggak usah ngomong begitu, ya itu urusannya Tuhan lah. Tapi itu intinya. Saat jadi gembala atau jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, ya udah nggak usah ngurusin lain, fokus saja di dalam pelayanan. Ya demikian, Bro ya. Oke, Shalom Pak. Ada orang yang serumah dengan saya, tapi dia tidak pernah ke gereja atau berdoa dan hidup di luar Tuhan. Tapi saat diinjili dia jauh lebih pinter. Bagaimana cara responnya? Ya, saya seperti yang saya bilang, ngajakin makan. Coba deh ngomong sambil makan gitu ya. Jadi langsung diajakin ngomong rileks, ngomong santai. Dulu tuh pernah ngalamin apa sih sampai jadi nggak mau ke gereja gitu ya kan? Biasanya dia ada kepahitan sama gereja, orang-orang yang seperti itu, sehingga atau dia bukan kepahitan sama gereja, tapi kepahitan sama orang-orang di gereja, ya kan? Sehingga dia bilang, ngapain gue harus ke gereja ketemu sama orang-orang yang seperti itu, sementara di luar gereja malah lebih baik-baik, katanya gitu. Tapi soal pengetahuan dia bagus, dia jago gitu loh. Nah, mulai dari sana, gunanya gini, saat kita dengerin dia, kita pendengar aja, kemudian apa? Doain. Tadi kan yang dibilang kan, yang Mazmur 126 itu kan, doain, puasain, tangisin gitu loh dia, supaya Tuhan yang melunakkan hatinya, kita nggak bisa paksa. Nanti kita frustasi deh, akan jadi bentrok kalau kita paksakan. Jangan jadi paksakan. Makanya tunjukkan kebaikan kita. Jadi kalau misalnya pulang dari mana kan serumah tuh, ya bawain kayak martabak. Makan martabak yuk, karena tahu suka dia martabak, duduk sini gitu. Yuk kita makan sama-sama. Udah mulai ngobrol-ngobrol ringan, dikit-dikit, ya kan, lama-lama nyerempet, pasti nanti dia curhat deh, ya kan. Gitu caranya. Makanya Tuhan tuh bilang apa? Makan, Jadi ya kan. nge-flow aja Pak Coba ya. deh kalau jamu. Iya, Yang gitu loh. penting kita Jangan aja. perlengkapi diri dengan firman, kita nge-flow, nanti Tuhan pasti datangkan orang untuk kita injili Pak. Makanya Tuhan bilang kan, bukan karena kehebatan kita, semua karena Roh Kudus. Betul, Supaya Pak. tahu gitu loh bahwa kita tuh terbatas kemampuan kita. Semua karena Roh Kudus gitu. Praktekin ya. Betul, Pak. Ya, makan gitu ya, makan. Makanya tuh kalau apa namanya,
kita jamu orang gitu ya dengan makan tuh, aduh sukacita banget deh. Seneng gitu loh kalau ngundang orang makan, lihat apalagi dia suka sama masakan kita, makanan kita gitu. Terus ngobrolnya enak, ringan, ketawa-ketawa. Oke, gitu Bro Yan. Em, ini ada pertanyaan berikutnya. Ya, jadi sama dengan yang tadi. Ini kalau saya hanya mendoakan, tapi tanpa tindakan yang nyata dengan bercerita tentang kabar baik tersebut, apakah itu disebut penginjilan? Ya, pokoknya selama kita menceritakan tentang Yesus dan kebaikannya dan pengalaman kita, itu udah taburan. Oke. Ya, nanti masalah penuainya urusan Roh Kudus, bukan urusan kita. Oke. Shalom Pak. Apakah ada tip dan trik untuk menginjil kepada big boss yang sudah sukses dan mereka merasa sudah punya semuanya, di mana mereka sudah hidup nyaman? Oke, sekarang saya kasih tahu rahasia ya, karena saya pernah ada di sana, gitu ya. Jadi begini kan, orang yang posisinya tinggi, big boss, itu kesepian, nggak punya teman. Kan ibarat piramid kan, makin ke atas makin sedikit orangnya kan. Jadi biasanya big boss itu dia akan punya satu anak buah atau dua anak buah yang dekat sama dia, dan dia bisa curhat. Gitu kan. Nah, saat dia curhat itulah sebenarnya kita tahu dia orangnya kesepian. Gitu ya. Saya pernah punya bos begini ya. Saya pernah punya bos katanya Kristen gitu kan. Tapi kalau diomongin Alkitab tuh dia nggak suka gitu loh. Karena dia orangnya pinter, dia juga dia lulusan ini USC, Southern California gitu ya. Jadi kalau ngomong sama dia itu tuh, aduh susah banget ya ngomong sama dia. Pernah suatu saat gini kan, saya kan doain dia tuh. Nah, Tuhan kasih kesempatan untuk saya bersaksi. Dia nggak deket sama anaknya, jadi anaknya 3, cewek-cewek, cowok. Dia nggak deket sama anak yang sulung, yang cewek. Jadi dia kalau sama saya tuh suka curhat gini, aduh kenapa sih anak gue ini ciong banget sama gue nih, ribut melulu katanya gitu. Ya kan, sampai gue udah panggil pendeta, udah panggil ini, nggak berubah-berubah anak gue. Kata dalam hati saya, bukan anak lu yang berubah, lu yang harus berubah gitu loh. Cuma dia nggak paham kan, karena saya suka ceritain, gue sama anak gue gini, anak gue gini lo gitu kan. Nah, suatu saat ini orang kaya loh. Bayangin ya, zaman tahun 2000, 2008 ya, tahun 2008 dia udah direktur di bank Eropa. Nah, saya satu tingkat di bawahnya dia, satu level di bawahnya dia. Dia itu gajinya dulu tahun 2008 itu mungkin udah di 150 juta kali, atau 200 juta lah sebulan gitu ya. Terus dia cerita sama saya begini, Mon, gue ribut sama anak gue yang gede. Kenapa? Dia pakai telepon, Mon, sampai 700.000 pulsanya, katanya gitu, ya kan? 700.000 pulsanya, katanya gitu. Gua maki-maki tuh orang, gua blok itunya tuh, apa namanya, kartunya katanya. Terus saya bilang gini, ya baru 700.000. Anak gua, waktu itu anak saya tuh umurnya 7 tahun apa 8 tahun lah gitu ya, masih kecil. Dan yang satunya umurnya 5 tahun. Jadi kebiasaannya mereka berdua tuh kalau di rumah nyalain laptop, internet, itu sampai tidur. Jadi saat mereka mandi ya laptopnya jalan terus internetnya. Karena wifi kan di rumah kan. Suatu ketika saya ke Singapura, ya kan. Jadi kebiasaan itu dibawa. Mereka tanya kan, Pak ini gimana Pak pakai internetnya? Terus saya kasih tahu kan, gini. Ternyata anak saya salah pilih operator, ya kan? Dipilih operatornya yang tidak kerjasama dengan operatornya kartunya yang di Jakarta, ya kan? Udah nih, anak saya mandi segala macam, ya kan? Saya juga nggak nyadar tuh. Begitu pulang sampai Jakarta, bukan sebulan lah ya, berapa minggu kemudian kan, pas tanggal tagihan jatuh gitu ya, saya dapat SMS. Kami tidak bisa mendidak gitu ya, atau mendebit tagihan HP dari nomor segini ke kartu kredit Anda, gitu ngomongnya. Terus saya pikir kenapa ya, kan kartu nggak over limit ya, kenapa begini ya? Saya KTM, saya masukin kan, saya kaget gitu ya, hah? Ini digitnya berapa nih gitu ya? Saya pakai jari tuh, tahu nggak Bapak Ibu? 20 juta lebih. 20 juta. Terus saya bilang sama bos saya gitu ya, lu 700.000, anak gue 20 juta di Singapura, nggak apa-apa, gue dimin aja. Saya cuma bilang aja, kakak adek, ternyata kita salah lu waktu di Singapura. Ya papa salah juga, makanya tagihan telepon 20 juta gitu. Anak saya cuma ketawa-ketawa doang, saya juga ketawa-ketawa aja ya kan. Karena nggak ada gunanya dimarahin kan, bener nggak? Ya kan, anak mana ngerti dianya. Ya kan, mau dimarahin juga itu bill juga tetap harus dibayar kan. Tapi puji Tuhan ini apa? Ya Tuhan ada aja cara, itu benar-benar selesai gitu loh. Terus bos saya langsung diem kan.
Ya, lu dengan gaji lu masa 700.000 lu lebih pentingin daripada hubungan lu sama anak lu. Saya bilang gitu sama dia. Saya panggil namanya dia gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi kalau sama bos itu kita tuh ketawa-ketawa aja, jangan dibawa serius. Nanti kalau dibawa serius dia nggak suka, kesannya kayak dia diceramain. Ya, gitu. Ya, gini aja gitu. Santai lah, ya lu kan udah bos, gitu-gitu ngomongnya. Lu serahin lah sama Yesus lah, percaya deh Tuhan, karena gue udah pernah ngalamin nih, gitu-gitu. Ya Tuhan tuh baik, gitu, kayak gitu-gitu lah. Ya, Oke. bawa relax kalau sama bos. Nah ini Pak, pertanyaan tentang jamahan Roh Kudus ketika menginjili, apakah itu berlaku untuk semua orang atau Roh Kudus itu memilih? Zaman Roh Kudus itu maksudnya gini kan. Jadi bicara Roh Kudus konteks dalam menginjil itu adalah buat si penginjil. Ya, buat si penginjil itu adalah saat dia ngomong itu berikan kuasa itu kepada Roh Kudus yang ngomong, karena kalau itu diberikan kepada Roh Kudus, percaya bahwa setiap apa omongan itu ada kuasanya gitu ya. Itu dari sisi si penginjil. Jadi jangan pakai kepintaran kita. Yang kedua dari sisi yang diinjili. Yang sisi yang diinjili itu kita jangan paksa untuk dia mengerti, untuk dia berbalik dari jalannya. Jangan kita paksa. Tapi apa? Biar Roh Kudus yang bekerja, biar nanti waktunya Tuhan yang kapan dia berbalik. Yang penting buat kita adalah kita tahan, kita dampingi, kita tunggu sampai itu terjadi. Tapi saat itu terjadi nanti sukacitanya luar biasa. Kira-kira begitu ya untuk mengenai Roh Kudus itu. Bagaimana cara memberitahu suami agar dia mengerti dan paham fungsi sebagai imam dalam keluarga? Selama ini tidak ada inisiatif mengadakan mesbah keluarga, padahal melayani di gereja. Dan saya itu dulu dari agama lain. Oke. Ya, ini tentang keluarga ya, ini bagus ya. Buat ibu-ibu yang seperti gini, pergumulan sama, coba lihat ya dari 1 Petrus 3 ayat 1. Kalau nggak salah ya, 1 Petrus 3 ayat 1. Ntar saya cek di Alkitab. 1 Petrus 3 ayat 1. Karena banyak sekali ibu-ibu, dia tidak memakai ayat ini. Suami itu dicerewetin terus, gitu loh. Nah, benar ya, 1 Petrus 3 ayat 1 ya, buat para istri ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga dengan perkataanmu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, benar nggak? Nggak kan? Mereka juga tanpa perkataan kan, bukan dengan perkataan kan? Benar kan? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, jadi jawabannya adalah untuk memenangkan suami, jangan dicerewetin, jangan diomongin melulu, tapi dengan apa? Kelakuan istri. Jadi banyak diamnya dengan kelakuan. Misalnya apa? Dia nggak suka mesbah, ya istri dulu. Kalau rindu punya mesbah, bangun pagi, bikin mesbah. Kalau saya kan ya di rumah ya, saya sengaja tuh beli TV gede gitu ya, supaya apa? Kalau nonton YouTube itu puas gitu kan. Terus ada sound system. Jadi kalau bangun pagi jam 5 dengerin 60 minutes worship gitu, saya gedein karena ya supaya tuh saya buka agak keras gitu ya. Itu kan enak kan. Nah, bayangin kalau istri begitu di rumah, suami kan pasti akan dengar kan. Ya kan? Terus berdoa kan. Nah, waktu berdoa juga keluarin suara supaya suami dengar. Tapi doanya yang gini, Tuhan, hajar suami saya Tuhan, gitu ya. Dia nggak mau nurut Tuhan, jangan begitu ya kan. Yang ada tadi hajar lagi sama suami. Tapi dengan kasih, Tuhan berkati suami saya. Dia kepala rumah tangga, hikmat Tuhan turun atas dia, supaya dia bisa memimpin keluarga ini dengan baik. Tuhan buat dia berhasil di kantornya. Dimanapun dia berada, Tuhan buat dia disukai oleh banyak teman, gitu ya. Jadi yang para istri tahu hal-hal negatif dari suami, doain tapi dengan cara positif. Misalnya gini, suami pelit misalnya gitu ya, dia nggak mau kasih tahu nomor rekeningnya, dia bilang, Tuhan habisin nomor rekeningnya Tuhan, habis suami saya pelit. Ya jangan begitu ya kan, nanti malah berantem. Tapi udah gini, Tuhan berkati suami saya Tuhan, supaya rekeningnya berlimpah. Saat rekening itu berlimpah, maka uang yang ada di sana bisa berguna buat keluarga, gitu ngomongnya. Jadi itu kan sama aja kayak nubuatan kan. Gitu loh ya kan. Jadi nanti suami lama-lama penasaran kan. Pasti nanti lama-lama suami keluar deh, denger deh. Ih hebat juga ya istri gue ya. Dia ngedoain gue melulu gitu ya. Mungkin awal-awal dia akan malu, gengsi untuk dia gabung. Nah, ajakin tadi pakai cara makan tadi. Sarapan. Yuk sarapan yuk. Nih udah mami buatin nih gitu.
Nah sambil ngobrol gitu ya, dikuat-kuatin. Ya, papi berhasil ya di kantor ya, gitu kan. Jangan dicerewetin. Dan ntar pulang cepet ya, jangan mampir, jangan nongkrong-nongkrong, nongkrong lagi, ya kan, nggak bisa ngabisin duit, ya, ya, suami mah, aduh males lah makan sama istri lah, setiap kali makan dicerewetin melulu gitu loh, gitu, jangan begitu, ya kan, ya. Nah itu nanti lihat deh ya, bagaimana suami-suami itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan dengan perkataan istrinya, bukan, gitu caranya, oke. Iya, Pak. Nah, ini tentang Yehemia 3 ayat 18. Kita wajib memberi peringatan, tapi saya pernah menegur. Tapi saya dibilang toksik karena menegur orang-orang berdosa, bagaimana cara menghadapinya. Yeskiel ya, Yeskiel, sorry. Yeremia ya, Yeskiel ya. Oke. Jadi Yeskiel itu konteksnya begini kan, ya Tuhan gerakin. Jangan semua orang, kalau saya nih misalnya, ini ada orang berdosa di depan rumah saya, tengah-tengah saya datangin, saya ketok. Coba ya, Bapak ya, jangan begini-begini, ya enggak lah. Ya kan? Ya orang yang dekat sama kita, ya pemimpin kita misalnya, ya keluarga kita gitu. Ya enggak semua orang. Oke. Apakah ada step untuk membimbing teman-teman non-Kristen menjadi Kristen? Misalnya, apa yang paling penting? Misal nomor 1, Pak, pengetahuan Kristen. Kira-kira tahapannya seperti apa? Oke, gini ya. Jadi saya pernah bersaksi kan ke kalian bagaimana saat saya jadi bos itu menginjil kepada anak buah saya, ya kan? Saya ulangin lagi deh ya supaya dengar ya. Jadi intinya begini kan, saya itu memperlihatkan itu menabur itu nggak langsung. Saya itu menaburnya lewat begini. Setiap hari loh, saya nyampe kantor selalu jam 6 pagi. Jadi saya tuh bangun pagi itu jam 4, beresin anak-anak, kemudian saya antar sekolah, nah nyampe di sekolah itu jam setengah 6. Karena kalau saya lewat dari sana, kena macet, ya kan, karena sekolahnya ini antrian mobilnya panjang gitu, kena macet, bisa terlambat. Jadi buat saya lebih baik, saya berangkatnya lebih awal. Jadi jam 5 itu saya sudah jalan tuh dari rumah. Kemudian karena masih pagi, biasanya saya tidur dulu di dekat sekolah. Nanti kalau udah jam setengah 6, baru saya drop anak saya gitu. Kemudian saya ke kantor. Nyampe jam 6, nyampe kantor. Itu setiap hari. Oke. Biasanya setengah 7, anak buah saya yang lain tuh udah datang. Ya kan? Mereka kan selalu lihat saya kan, ngapain? Saya selalu baca Alkitab. Saya selalu saat teduh di kantor. Dan saya selalu saat teduh itu setengah jam sampai 1 jam. Jadi setengah 7 atau jam 7 saya sudah selesai. Saya konsisten loh ini. Konsisten gitu ya. Nggak pernah miss. Konsisten. Nah, setiap kali saya sudah selesai, kan paling cepat, paling lama kan jam 7. Jadi setiap kali selesai itu, saya selalu ngobrol sama mereka. Apa yang saya obrolin, saya cuma mau tahu mereka itu punya masalah apa. Jadi saya dengar ceritanya mereka, keluarganya lah atau apa gitu ya, sehingga saya bisa paham kalau pekerjaannya itu jelek, performance-nya jelek atau segala macam, saya tahu, oh akarnya dari rumah. Makanya kadang-kadang saya suka dikasih dia cuti untuk dia beresin gitu ya. Nah, saya kasih contoh itu dulu, jadi itu taburan saya tuh gitu kan. Kemudian mereka suka bilang gini, Bang, kita pergi yuk hari Sabtu yuk atau hari Minggu yuk gitu. Kemana? Kesini. Nggak bisa. Gue Sabtu Minggu tuh pelayanan. Udah saya gantung gitu ya. Saya pelayanan gitu udah. Nah, kapan lagi saya bilang, kemarin gue gini-gini dulu, gue pelayanan lo gini-gini. Udah segitu saya gantung lagi ya kan. Sampai satu saat nih Tuhan suruh saya itu bilang gini, kamu kan udah baca Alkitab udah terlalu sering. Kamu menginjil dong gitu. Menginjil itu apa Tuhan gitu kan? Kamu beritakan kabar baik ke orang-orang non-Kristen katanya gitu, non-believer gitu kan. Jadi kepada orang-orang muslim gitu. Aduh saya takut Tuhan, saya bilang gitu. Tapi kalau mereka marah gimana? Enggak ada caranya katanya. Kamu kan bos, mulai aja dari anak buah kamu katanya gitu. Caranya gimana Tuhan gitu kan? Nah, mulai sekarang kalau kamu meeting di ruangan kamu. Kamu kan ada meja meeting tuh di ruangan. Kamu kunci kalau meeting ya kan. Nah, anak buah saya tuh one down saya di kantor tuh banyak. Ada 8 sampai 10 orang lah gitu ya one down saya. Jadi artinya satu di bawah saya. Jadi hanya orang-orang yang satu level di bawah saya aja gitu. Jadi kalau saya meeting, saya kamar saya kunci, ya kan. Nah kan kalau saya kunci kan anak buah saya nggak mungkin keluar kan, nggak mungkin dia ke toilet gitu kan kalau dia nggak suka. Nah disitulah saya cerita tuh menginjil. Lu tau nggak? Gue Sabtu kemarin nih pelayanan nih gini gitu ya. Lu tau nggak? Gue kemarin ngedoain orang sakit loh, orang sakitnya gini. Udah gitu doang gitu loh, ya kan? Sampai udah beberapa kali itu ada salah satu anak buah saya tuh, saya udah pernah bilang nih kan ya, disamperin saya tuh, Bang, gue tahu Bang, maksud lu apa, ya kan? Buat gue nggak mempan kata dia.
Nggak mungkin bang, gue jadi Kristen, kata dia. Terus saya bilang gini, itu kan kata lu. Kata Tuhan gue nggak gitu. Kata Tuhan gue, apa yang nggak mungkin buat lu, mungkin. Saya bilang gitu sama dia. Nggak mungkin, kata dia. Yaudah. Tapi terus, setiap kali meeting, saya kunci, saya ngomong. Jadi meeting cuma 15 menit, penginjilan saya 30 menit. Gitu terus tuh ya kan. Setelah saya resign dari itu ya, 4 tahun kemudian, 4 tahun loh, orang itu datang ke gereja loh. Ya kan? Pas kebetulan di hari itu saya yang nyambut jiwa baru. Ya kan? Dia nanya, "Bang, gerejanya di mana sih?" kata dia gitu. Ya kan? Tapi saya pura-pura nggak tahu aja. Saya bilang di Kemayoran, saya bilang gitu ya kan. Udah nih. Terus saya bilang aja gini, "Saya mau sambut jiwa baru di sini. Saya punya anak buah gini gini gini." Saya sebutin namanya. Ada, boleh saya undang untuk makin berdiri? Saya lihat kiri, tengah, kanan gitu kan, nggak ada karena jemaatnya 4 ribuan orang kan. Saya cari, saya deg-degan juga kan, keringetan dingin gitu kan. Ini ada nggak nih orang nih? Tahu-tahu WL di belakang yang bisikin saya. Ada pak di belakang. Di kanan katanya gitu. Ada di kanan datang, ditepokin loh. Tahu sekarang dia masih pelayanan sebagai pemain keyboard dan WL di salah satu GBI di Sawangan. Yang katanya dia bilang nggak mungkin, ya kan? Saya bilang mungkin. Kenapa? Saya doain dia loh, 4 tahun loh. Doain dia, ya kan? Tuhan kasih dia pergumulan berat, utang. Dan saya termasuk orang yang minjemin dia uang gitu loh. Ya Tuhan pakai itu, masalah itu. Dia bilang kan, kalau lu mentok, itu dari saya itu kan. Saya bilang gitu. Kalau lu nggak mungkin. Tapi gini, gua kasih tau malu nih ya. Kalau lu mentok, punya masalah, nggak ada jalan keluar, lu panggil nama Yesus. Panggilnya gini, Tuhan Yesus Kristus gitu. Kenapa harus begitu? Karena dia Tuhan, saya bilang. Nama dia manusianya Yesus. Kristus itu karena dia sudah bangkit, dia adalah Tuhan yang penyelamat. Nah, panggil nama itu. Supaya lu tahu, nama itu ada kuasanya. Saya bilang gitu. Udah kelilit utang, dia nggak bisa bayar, ya kan? Dia panggil nama itu, kata dia. Karena dia udah mentok. Bener, kata dia. Nama itu ada kuasanya. Jalan terbuka. Tuhan, Pak. Ya gitu Nah, ya, gitu caranya ya untuk yang non Kristen ya. Jadi hanya cerita aja, dikit-dikit gitu loh, jangan terlalu panjang, nanti bahan kalian juga keburu habis ya kan. Dikit-dikit, bikin penasaran, digantung-gantung gitu. Oke, Pak. Nah, ini ada kejadian di mana orang ini bangun tidur dan tersebut di kepalanya mungkin ya, atau audible, ayat Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah, entar saya baca ayatnya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Nah, dia pengen mengerti apa maksud dari. Ya oke. Jadi gini ya, kalau ngomong Amsal, Amsal ini ditulis oleh Salomo. Jadi Amsal ini adalah mengenai kebijaksanaan atau value-value-nya Salomo selama Salomo itu intim bersama dengan Tuhan saat dia menjadi raja. Dia tulis itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya seperti nasihat kepada manusia. Makanya saya ada tuntunan Alkitab itu, ada bacaan tiap hari, ada Mazmur sama ada Amsal. Jadi kalau Mazmur itu bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi kalau Amsal bicara tentang komunikasi kita dengan manusia, antar manusia gitu ya. Nah, itu sebenarnya bahwa pesan itu mau mengatakan bahwa kebijaksanaan jangan meninggalkanmu itu hanya bisa dengan bantuan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau saat intim bersama dengan Tuhan, maka kebijaksanaan sama apa tadi? Ada 2, Bro Yan? Pertimbangan dan kebijaksanaan. Nah, itu ya, 2 itu nggak akan pernah meninggalkan kita, gitu loh, karena itu datangnya dari Tuhan. Aduh. Oke. Nah, ini pertanyaan tentang penginjilan, Pak. Apa maksud 1 Petrus 4 ayat 6 yang berisi Injil diberitakan kepada orang mati? Oh, itu hanya buat Yesus. Jadi kalau baca itu, Yesus itu mati 3 hari itu tujuannya dia pergi untuk menginjil orang mati. Jadi bukan buat manusia. Jadi kalau ada manusia menginjil orang mati ya nggak bener lah. Ya, makanya saya bilang kan baca ayat itu sesuai konteks. Jadi apa? 1 Petrus 4 ayat 6. Ayat 6. Ya, memang ada yang ayat ya tentang yang 3 hari 3 malam Yesus turun ke perut bumi untuk membebaskan jiwa-jiwa yang di penjara itu kan, diikat. Iya, betul. Ya kan? Nah, makanya kan kalau lihat dari atas tuh, dari atas sama lihat 1 Petrus 3 di baliknya, sebelumnya, pasal sebelumnya, ya kan? Itu cerita mengenai tentang penginjilan kan, tentang kebangkitan Kristus tuh, ya, menderita dengan sabar yang di 1 Petrus 3 ayat perikop yang bawah. Jadi ini nyambung kan. Nah, makanya
ayat yang 1 Korintus 4 ayat 5 ini, tetapi mereka bukan itu. Itulah sebabnya maka Injil itu buat Yesus. Jadi Yesus itu mati 3 hari itu untuk dia menginjil kepada orang-orang mati, gitu ya. Bukan manusia loh, manusia nggak bisa. Nah, gitu. Oke, Pak. Oke, bagaimana menyikapi amanat penginjilan dengan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menghormati agama dan keyakinan masing-masing? Oh iya, tadi ini yang kebahas itu ya. Oke, sekarang begini ya. Kita ini memang sebagai minoritas itu akan mendapat diskriminasi, itu udah pasti, ya kan? Karena dari dulu juga udah begitu, ya kan? Yesus aja diperlakukan diskriminasi, padahal nggak punya salah. Ya, itulah makanya kita diutus seperti apa domba di tengah-tengah serigala, ya kan? Makanya Tuhan bilang kita harus cerdik seperti merpati, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kenapa dikatakan cerdik seperti ular? Ular itu kan gini kan, dia kalau ada mangsanya itu dia diem, dia perhatiin gitu kan, dia diem aja ya kan. Saat lawannya lengah baru dia itu apa namanya dia serang gitu loh. Jadi juga maksudnya begini kan. Ini yang saya mau ajarin sama kita semua gitu ya. Mulai sekarang itu kita sebagai orang Kristen itu jangan berdiam diri. Jangan selalu berlindung di balik kasih. Udah nggak usah dilawan, biar aja Tuhan yang menghukum gitu. Nggak bisa. Kita harus ngomong gitu loh. Kita harus speak up gitu ya. Harus apa namanya berani untuk ngomong sesuatu kebenaran, tapi dengan cara yang benar, jangan berlebihan. Supaya orang tahu bahwa kita juga punya hak di negara ini. Gitu ya. Misalnya begini ya. Misalnya nih, kita dianiaya, ya kan? Kemudian yang menganiaya itu adalah non-believer misalnya. Ya kita jangan sampai bilang, ya udah dah, biar aja, diampunin aja, biar aja Tuhan yang menghukum. Ya nggak bisa gitu ya. Ya kita sebagai warga negara, dia juga warga negara, kita lapor polisi. Ya proses hukum harus jalan, tapi kita bilang saya udah mengampuni dia gitu loh. Supaya orang tahu bahwa kita ini orang Kristen ini bukan orang-orang yang bisa dipermainkan secara hukum gitu loh. Ya kan? Jadi sama nih, saya suka sama tindakannya dari warga Taman Villa Meruya. Bapak Ibu tahu kasus Taman Villa Meruya? Pasti nggak tahu. Ya Bapak Ibu bacanya Alkitab melulu sih, ya kan? Nggak akan tahu. Ya kan? Nontonnya YouTube rohani terus, bener nggak? Nggak akan tahu. Kalau saya mah, saya baca koran, saya baca berita-berita. Jadi Taman Villa Meruya ini begini. Pernah dengar RPTRA kan? RPTRA itu ruang apa gitu, P-nya saya lupa, T-nya itu terbuka ramah anak. Ruang penghijauan. Ruang penghijauan terbuka ramah anak gitu ya. Jadi RPTRA ini adalah programnya Ahok dulu. Itu taman jadi tanah-tanah milik Pemprov dijadikan taman untuk tempat bermain anak-anak gitu ya. Jadi gunanya itu dibikin oleh Ahok adalah satu, menambah lahan penghijauan gitu kan. Nah, ternyata di zaman gubernur yang sekarang ini itu dipakai untuk dibangun rumah ibadah. Ya kan? Jadi nggak tahu ada panitianya gitu segala macam gitu ya. Nah, kemudian udah dapat izin dan udah masuk pengadilan gitu loh. Karena yang dituntut adalah kenapa ruang hijau terbuka dijadikan bangunan gitu. Nah, itu diprotes oleh warga Taman Villa Meruya. Yang mereka protes apa? Pakai spanduk. Mereka protesnya damai, nggak usah teriak-teriak gitu loh. Ya itulah bedanya kita sama, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita tuh melawan gitu. Jangan diem aja. Bawa spanduk tulisannya kami menolak ruang hijau untuk dijadikan bangunan gitu. Tapi kalau isinya kami menolak rumah ibadah dibangun, ya nanti jadi pertentangan, bener nggak? Ya ininya juga harus dipakai juga, kata-katanya tuh harus yang apa namanya yang pas untuk kita menuntut. Kalau nanti suatu saat itu nggak menang misalnya di pengadilan, ya sudah nggak apa-apa, let it go gitu loh. Cuma yang penting kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan itu jangan yang modelnya, lah nggak apa-apa lah, biarin aja lah, ya kan, biar aja Tuhan yang menghukum. Nggak bisa. Di zaman ini udah nggak bisa begitu, ya kan. Kita harus bangkit gitu loh, tunjukkan bahwa kita ini orang-orang Kristen yang taat hukum juga, yang kita juga mau menegakkan hukum juga. Jangan terjebak sama itu. Gitu. Oke? Oke. Jadi mulai sekarang saya bilang jangan dengerin YouTube rohani terus, baca. Bacalah berita-berita supaya kita bisa jadi pokok doa tuh ya, kita doakan karena penganiayaan itu udah mulai terjadi saat ini. Coba kalau kita udah ngurus izinnya susah, udah dapat izin pun masih digusur lagi, aduh ya kan? Makanya perlu didoain. Nah, Oke, Pak. jadi jawabannya gitu ya, bagaimanapun ini tetap dilakukan diskriminasi ya sebagai orang percaya, tapi ya ada saatnya kita melawan, ada saatnya kita diam.
Ya. Apa maksud dari Injil Matius 24 ayat 14? Singkatnya yang berkata Injil harus menjadi kesaksian kepada semua bangsa baru tiba kesudahannya. Ya, oke. Jadi maksudnya begini kan, jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang, kemudian mulai menghakimi, ada orang yang bilang, saya nggak kenal Anda atau nggak kenal kamu, Yesus gitu. Kamu itu siapa? Emang nggak ada orang yang datang memberitakan kamu? Nggak ada. Kan jadi alasan kan? Paham ya? Makanya Yesus bilang, semua orang harus sudah mendengar Injil. Jadi saat nanti penghakiman itu terjadi, tidak ada lagi ada orang alasan dengan ngomong, saya tidak pernah diperkenalkan tentang Yesus. Udah nggak ada lagi alasan gitu. Ya kan? Paham nggak? Maksudnya begini loh, nggak pernah dilakukan sosialisasi ganjil genap di Sudirman. Ya kan? Kemudian saya ke Sudirman, ditangkap. Terus saya bilang, Pak, saya nggak tahu loh Pak ada ganjil genap. Terus polisinya pikir, iya ya, kita belum melakukan sosialisasi. Nah, pantas nggak ditangkap? Nih, nggak pantas lah. Ya udah Bapak dilepaskan. Nah, kalau ini kan enggak kan? Polisi lakukan sosialisasi, dibikin dulu undang-undangnya, kemudian ada uji coba, ya kan? 1 bulan, dikasih kebebasan, kemudian ditegur, baru teguran tuh 1 bulan dicoba. Pak, ini ada ganjil genap ya, Bapak platnya nggak cocok nih. Kali ini kita kasih teguran, karena ini ada masa percobaan. Setelah itu apa? Baru ditilang kan? Setelah ditilang apa? Orang bilang, Pak, saya nggak tahu loh Pak, udah nggak bisa alasan. Karena udah dikasih masanya, semua lengkap. Nah sama, itu dengan penginjilan juga begitu. Jadi supaya jangan sampai ada orang kasih alasan bahwa dia nggak pernah mendengar tentang Yesus. Pimpinan kami seorang Kristen, tapi tidak memberi teladan dengan baik, marahin staf di depan umum, sehingga staf yang agamanya bukan dari Kristen berkata, Kristen kok gitu? Nah, cara menyikapinya kita gimana, Pak? Ya, itu otoritas pimpinan lah ya. Tugas kita doakan dia. Nggak bisa doain doang. Tapi nanti kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita ngomong, ya kita pakai Yeskel itu, kita tegur. Tapi tegurnya pakai hikmat. Pakai dengan cara jangan sampai merendahkan dia, kan bagaimanapun dia pimpinan. Ya, jangan terjebak sama Kristennya ya. Ya banyak orang Kristen itu cuma label doang. Ya kan? Tapi yang membedakan adalah murid Kristus gitu loh. Jadi intinya begini ya, Bapak Ibu ya, saya kasih tips nih. Kalau Bapak Ibu lihat kekurangan orang, Bapak Ibu jangan terlalu pusing mau perbaikilah atau apa gitu. Tapi gini, suatu saat kalau Bapak Ibu jadi bos, jangan kayak dia, gitu aja caranya. Misalnya gini kan, lihat hamba Tuhan, misalnya main comot-comot ayat gitu misalnya. Ya jangan langsung dihakimi, masuk sosial media, jadi hamba Tuhan jangan comot-comot ayat, itu nggak penting gitu loh, ya kan? Jadi caranya gimana? Kalau nanti suatu saat Bapak Ibu jadi pengkhotbah di atas mimbar, ya jangan lakukan seperti orang itu lakukan. Udah gitu aja. Ya kan? Karena kita juga manusia nggak sempurna. Kita juga ada kekurangan ya. Oke. Nah, ini Pak, udah pertanyaan terakhir. Nah, ini ada pertanyaan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, itu artinya apa, Pak? Bukankah ini konteksnya waktu itu ada penyerangan Roma terhadap Yerusalem itu ya? Bentar, Matius 24 ayat 13. Oke, Matius 24 ayat yang ke-13. Oke, kalau lihat di sini, Matius 24 ayat 13 itu cerita mengenai tentang khotbah tentang akhir zaman. Lihat ya, kalau baca ayat itu selalu lihat konteks. Jadi konteks di ayat ini, perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman itu ada 2 pasal. Bapak Ibu buka Alkitab nggak? Supaya kita sama-sama lihat nih, supaya kita sama-sama tahu. Ya, khotbah tentang akhir zaman pasal 24 dan 25. Nah, jadi khotbah tentang akhir zaman itu Yesus tentang khotbah tentang akhir zaman di pasal 24 dan 25. Nah, ayat 1 sampai 2-nya mengenai bait Allah akan diruntuhkan. Jadi kemudian setelah itu permulaan penderitaan. Nah, ini masuk ke ayat yang ke-13. Jadi artinya, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, itu artinya apa? Pada saat akhir zaman nanti akan ada penganiayaan, akan ada penganiayaan oleh antikris. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan mereka, untuk membuat orang-orang murtad, ya kan? Jadi mulai dari ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Jadi disiksa di sini bukan sekarang, gitu ya, akhir zaman. Dan kamu akan dibunuh. Kapan ini terjadi? Setelah ada pengangkatan. Jadi orang-orang yang percaya dulu, rapture dulu, yang tinggal itu diproses nih, dimurnikan. Pemurniannya di mana? Ayat yang 9 mulainya. Kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Gunanya untuk apa? Untuk sekali lagi membuat orang murtad, ya kan? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya kan? Nah, makanya lanjut ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi hanya orang-orang yang dia bertahan disiksa, yang dia tetap mempertahankan imannya, yang dia tidak murtad, dia tidak saling menyerahkan, tidak mementingkan egonya, tidak saling membenci, dia akan selamat. Gitu. Itu ya. Jadi cara membaca ayatnya tuh begitu caranya. Jadi kita paham. Jadi jangan ngambil satu ayat terus mengartikan sendiri. Nah, kalau pandangan Premil sendiri kan Pak, Matius 24 itu sudah terjadi Pak di tahun. Ya, kan kalau premil itu kan artinya bahwa ini semua terjadi itu sebelum masa 1000 tahun kan. Premil amil itu kan tidak membicarakan rapture kan. Itu kan membicarakan tentang 1000 tahun damai. Artinya penyiksaan itu atau pengangkatan dan penyiksaan itu terjadinya sebelum 1000 tahun damai, atau bersamaan dengan 1000 tahun damai, atau setelah 1000 tahun damai. Itu. Puji Tuhan, luar biasa hari ini karena kita semuanya sudah mendengar bagaimana cara-cara yang sederhana yang Pak Simon ajarin dan kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman saya banyak hal Tuhan izinkan bertemu dengan banyak orang yang khususnya dari suku-suku Sunda yang sekarang juga saya sedang layani, karena mereka rindu, banyak sekali yang rindu untuk bisa mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan pengalaman saya pribadi ketika saya menginjili mereka itu tidak langsung menginjili secara firman Tuhan gitu, langsung ngobrol seperti apa, tapi di dalam relationship. Jadi maksudnya di dalam saya mencoba untuk menjalin hubungan, saya mencoba untuk dialog dengan mereka, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa agama yang lain itu lebih baik daripada agama yang satu gitu. Jadi saya hanya bisa membawa mereka untuk mengenal kebenaran melalui kehidupan saya pribadi, khususnya kehidupan saya pribadilah yang mereka akan lihat gitu. Ketika saya mendapatkan banyak hal di dalam, ketika saya sakit, ketika saya mendapatkan banyak sekali yang Tuhan izinkan saya mengalami banyak hal dalam hidup saya, mereka melihat gitu, kenapa ya kok Bu Vivi masih bisa bersyukur, Bu Vivi masih bisa tersenyum, Bu Vivi masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mereka mengatakan bahwa kenapa bisa begitu, dan akhirnya mereka nanya gitu, kok bisa begitu. Akhirnya saya bisa masuk ke situ, saya ceritakan tentang bagaimana saya mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dan namanya Tuhan ya, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus gitu lah, Pak Simon, Pak Ian. Jadi saya berharap sih Bapak Ibu Saudara sekarang yang hadir pada saat ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya, kita hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa kita menyampaikan, mereka tidak tahu apa-apa. Yang kita harus lakukan adalah berdoa. Seperti tadi Pak Simon katakan, berdoa, berpuasa, menangis buat banyak jiwa. Buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat mungkin ada mertua, mungkin ada adik-adik yang belum mengenal Tuhan, mungkin ada saudara-saudara yang kita kenal, bahkan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang belum kenal Tuhan. Kita kenalkanlah kebaikan Tuhan, kenalkanlah Tuhan Yesus itu melalui kehidupan kita, karena kita adalah kaca. Dimanapun kita berada, kita adalah kaca. Ketika mereka melihat bahwa ada sesuatu hal yang kita lakukan adalah mendatangkan sesuatu hal yang kekuatan buat mereka, yakinlah mereka akan tersentuh hatinya dan mereka akan mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih.